Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Kalau tidak syariat Islam segera tegak, ini di Indonesia gerakannya masih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus dan yang dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat sebuah video, dan video ini memang harus saya tanggapi, karena kalau saya nggak tanggapi ini nanti bisa mencuci otak rakyat Indonesia ini ya, sehingga rakyat Indonesia ini memiliki pemahaman radikal yang tidak baik dan ingin melakukan sesuatu gerakan-gerakan yang tidak baik di negeri ini. Makanya saya harus tanggapi ya. Tadi sudah lihat kan cuplikannya kan, kita lihat video lengkapnya coba ya. Nah, inilah video lengkapnya ya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Kalau tidak syariat Islam segera tegak, ini di Indonesia gerakannya masif ini. Aduh, lihat bisanya pakai wani atau nyebutkan tercocok diatur ku syariat Islam. Sarua jeung nyebut Gusti Allah teh cocok jadi Tuhan di Indonesia, teh cocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani tanggung jawab dengan pernyataan ini. Nah, kita sudah lihat video lengkapnya. Ustadz ini saya tidak tahu namanya, tetapi dia berkata tadi, saudara, saya simpulkan semua ya. Dia katakan negara kita itu yang baik itu negara khilafah, syariat Islam. Kenapa katanya? Karena syariat Islam itu cocok untuk di negara kita. Siapa yang bilang syariat Islam itu tidak cocok di negara kita? Bahkan orang yang tidak mau ikut syariat Islam berarti itu bukan orang yang punya Tuhan katanya ya. Jadi dia katakan dalam video tadi kurang lebih saudara, kalau kita nggak buat negara khilafah, nggak buat negara Islam, itu biar bebas mereka jadi ya, LGBT, berzina, terus mabok dan seterusnya dan sebagainya. Jadi saudara, ini Ustadz kayaknya agak mulai sengit ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu isi Alkitab. Ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini Alkitab. Dia nggak tahu isi Alkitab. Alkitab itu ya mengajarkan kita untuk hidup kudus. Contohnya ya. Contohnya saya akan bacakan ya. 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1. Saya teringat ayat ini ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Ya, di sini dikatakan mulai ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi saudara, dia nggak ngerti ajaran Alkitab. Jadi dia pikir kalau negara ini menjadi negara khilafah, orang-orangnya menjadi baik, begitu loh. Tidak curi, tidak rampok, tidak zina, tidak LGBT ya, tidak ada lesbian, begitu maksud dia. Padahal ya Alkitab sudah mengatakan kita harus hidup kudus. Sama seperti Dia yang kudus, sama seperti Yesus kudus. Kudus di sini adalah kadosi. Kadosi itu kita menghususkan diri kita bagi Tuhan. Jadi bukan sekedar jadi orang baik. Ada orang baik tetapi dia tidak menghususkan dirinya bagi Tuhan. Dia baik, beramal, ucapannya manis, tingkah lakunya tidak ada yang salah, tetapi dia tidak punya pujian penyembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tidak rajin baca firman, tidak dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi saudara, kadosi ini lebih dari moral. Jadi bukan sekedar moral, tapi ini hubungan pribadi kita dengan Kristus secara khusus. Itu artinya kudus. Ya, ayat 16.
Di sini dikatakan kenapa kita harus kudus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ada alasannya. Kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan yang manggil kita kudus. Makanya kita harus kudus juga. Kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Jadi hidup di dalam Kristus itu kita harus hidup kudus, hidup benar. Makanya Alkitab bilang begini. Ya, saya akan bacakannya di dalam saya akan bacakan di Roma. Di Roma pasal 10 ya, ayat 3. Saya akan bacakan ya. Mulai ayat 2 ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ada orang-orang tertentu memang katanya dia, wah aku ini menyembah Tuhan, aku ini memuji Tuhan, aku ini melakukan untuk Tuhan dan sebagainya ya. Tapi tanpa pengertian yang benar, karena dengan pengertiannya sendiri. Ayat 3, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ustadz ini mungkin gak mengenal kebenaran ini ya, kebenaran firman ini. Dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ada orang yang merasa dirinya sangat luar biasa beragama. Sehingga semua atributnya pun itu atribut agama yang dia pakai ya. Semua di rumahnya pun tempelan-tempelan yang berkaitan dengan atribut agama. Tetapi saudara tanpa pengertian yang benar. Dia tidak tahu kepada kebenaran Allah karena dia mendirikan kebenaran diri sendiri. Jadi kebenaran Allah lah yang harus menguasai kita. Ada 4 kebenaran ya. Yang pertama kebenaran kesepakatan. Kebenaran kesepakatan itu apa? Ini warna putih. Kenapa warna putih? Karena nenek moyang kita bilang dulu putih. Kalau kita buat satu eksperimen sekarang 20 anak umur 1 tahun kita taruh di satu pulau tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita ajarkan ini hitam-hitam. Setelah umur 20 tahun kita lepaskan dia. Dia akan berkata kepada orang luar bahwa ini hitam. Padahal ini putih. Bagi kebanyakan orang. Terus yang kedua kebenaran umum. Kebenaran umum itulah jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina. Itulah yang sekarang sedang diundang-undangkan ya. Di negara manapun tidak boleh melakukan itu. Itu yang menegakkan hukum itu adalah Pak Polisi, jaksa, hakim dan seterusnya dan sebagainya. Ya, itu ya yang kedua, kebenaran umum. Yang ketiga, kebenaran diri sendiri. Semua kita masing-masing, oh aku benar, aku benar, aku benar. Kebenaran diri sendiri. Kebenaran mutlak adalah ini. Kalau ini kan Al-Quran. Ini firman Allah, kebenaran mutlak. Firman Tuhan, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah firman Allah, firman Yesus. Itulah kebenaran mutlak, saudara. Jadi, saudara Bapak Ibu sekalian, Ustadz ini ya entah siapapun nama ustadznya nih. Ini dia nggak tahu negara ini. Jalan-jalan Pak Ustadz ya, jalan-jalan. Jangan taunya di kampung melulu, jalan-jalan ke Irian Jaya. Ya, maksud saya ke Papua sana. Sorong, Manokwari, Biak, terus Jayapura, terus mana lagi itu ya, Serui, macam-macam di sana. Oh, 99% di sana orang yang Kristen, yang percaya Yesus. Pergi ke Tobasa, ya, ke Samosir sana, Tobasa Samosir. Pergi ke Tarutung, pergi ke Talaut, pergi ke Manado, pergi ke mana lagi ya? Oh terus semualah banyak, ya. Jadi Pak, negara khilafah mana yang maju sampai sekarang? Negara khilafah mana? Malah mereka saling bunuh-bunuhan. Justru negara yang maju itu adalah negara yang berasaskan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kita lihat juga sekarang Arab Saudi ya, itu saudara sudah membuat negaranya itu tidak lagi negara mengarah kepada keislaman, jadi lebih netral ya. Jadi negara itu negara sekuler, mau dibuat menjadi negara sekuler seperti itu. Jadi maksudnya bukan negara agama lagi ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini Indonesia mau dijadikan negara khilafah, gimana? Ya kita sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, nggak bisa apa. Oke, kita doa buat Bapak ini supaya bertobat ya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Pak Ustadz ini supaya bertobat dan juga supaya semua pendengar metanoia mereka berani menyuarakan kebenaran. Begitu juga rakyat Indonesia bersatu menolak khilafah. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, inilah pelayanan kami ya. Ini saudara, ini semua latar belakang dulu Muslim. Kita layani
percaya Yesus dan kita buat ibadah di sini. Puji Tuhan ya, mereka semua sekarang sudah mengenal Tuhan dan sebagian besar sudah dibaptis ya. Kita coba mau dengar suaranya ini. Ya itu ya, ada nyanyi-nyanyi ya, nyanyi itu kita nggak harus setel ya, langsung ke khotbah saja ya. Ya, kalau nyanyi ciptaan kita sendiri kita lihat nih ya, nyanyi ciptaan sendiri ya. Nih ya, nih ya. Di dalam ciptaanmu tersingkap olehmu, seberapa dosa dan Ini anak saya yang di tengah. di atas salib itu engkau tak ingin surga tanpa kami ciptaanmu, begitu indah namamu Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Kristus Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan. Ku menyembah, memuji, memuja hanyalah padamu. Engkau cahaya di dalam kegelapan, di dalam namamu. Kemuliaan nanti lihat aja ya. Ini judulnya ya. Judulnya ini ya, perayaan Jumat Agung ya, di lapangan ya. Perayaan Jumat Agung, meter-meternya pasti muncul ya. Kita lanjutkan aja, kita lihat nih khotbahnya ya. Kalau mau dengar khotbah, ada nggak khotbahnya? Jadi ini bukan hanya kegiatan sosial, memang ini asli murni pemberitaan Injil ya. Ini ya, kita lihat khotbahnya nih. Yang telah menebus orang berdosa, sehingga orang berdosa tidak lagi punya dosa. Orang berdosa bukan lagi milik dosa. Orang berdosa menjadi milik Yesus yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Ya. Kuasa gelap iblis setan. Ya, nanti Anda kalau mau cari linknya di bawah ada ya. Bahkan link pelayanan-pelayanan, pedalaman semua ada ya. Doakan supaya makin banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Amin.